Militer Israel atau IDF kembali melakukan penyerangan terhadap markas pasukan penjaga perdamaian PBB atau UNIFIL. Pada Minggu 13 Oktober 2024 pagi, UNIFIL yang berada di Ramyah mengamati aktivitas 3 peleton IDF menyeberangi garis biru menuju Lebanon. Pernyataan itu disampaikan UNIFIL lewat tweetan di akun X-nya. Disebutkan saat UNIFIL berada di tempat perlindungan, 2 tank Merkava IDF menghancurkan gerbang utama pangkalan. Pasukan Zionis itu bahkan memaksa memasuki markas UNIFIL. Tentara Israel tersebut juga meminta agar pangkalan UNIFIL itu memadamkan lampunya beberapa kali. Tank-tank IDF itu baru pergi sekira 45 menit kemudian selesai UNIFIL melakukan protes. Kehadiran IDF di pangkalan mereka menempatkan pasukan penjaga perdamaian PBB itu dalam situasi berbahaya. Kemudian sekira pukul 6:40 pagi waktu setempat, UNIFIL melaporkan adanya tembakan beberapa kali dari jarak 100 meter ke arah utara. Asap yang mengepul pun membuat 15 penjaga mengalami iritasi kulit hingga pencernaan meski telah mengenakan masker pelindung. Israel memperingatkan pasukan penjaga perdamaian PBB atau UNIFIL agar segera angkat kaki dari Lebanon Selatan. Militer Israel atau IDF meminta UNIFIL mundur dari posisi di sepanjang garis biru hingga 5 km. Namun UNIFIL tegas menolak meninggalkan markas mereka dalam kondisi apapun. Dikutip dari Tribun News, hal itu disampaikan oleh juru bicara UNIFIL, Andrea Tenenti, baru-baru ini. Tenenti menambahkan bentrokan antara Hizbullah dan Israel juga berdampak pada markas UNIFIL. Pasalnya, pangkalan UNIFIL mengalami banyak kerusakan akibat pertempuran dua kubu tersebut. Konflik panas itu juga mengganggu pasukan penjaga perdamaian PBB untuk melakukan tugas mereka. Terbaru, serangan Israel dikabarkan merusak sejumlah kontainer milik UNIFIL. Israel dituding menggunakan bom terlarang yang berbahaya dalam serangannya terhadap Lebanon. Serikat Ahli Kimia di Lebanon atau SCL mengklaim bahwa Israel menggunakan bom yang mengandung uranium terdeplesi alias uranium kadar rendah. Bom tersebut dilarang secara internasional lantaran bisa menyebabkan berbagai penyakit. Dikutip dari Tribun News, Senin 14 Oktober 2024, SCL mengetahui hal tersebut selesai meninjau tingkat kehancuran dan kedalaman kerusakan pada bangunan serta tanah akibat serangan Israel. Luasnya kerusakan hingga puluhan meter menjadi bukti penggunaan bom yang memiliki daya tembus luar biasa itu. SCL menambahkan, bom tersebut dapat mengakibatkan kehancuran besar-besaran dan menimbulkan banyak penyakit jika debunya terhirup. Pihaknya lantas menyerukan agar masyarakat internasional menghentikan agresi Israel di Lebanon. Selain itu, SCL juga berharap agar Israel menghentikan penggunaan bom yang dilarang secara internasional. Serikat itu bahkan meminta agar pemerintah Lebanon mengajukan gugatan ke Dewan Keamanan PBB atas pelanggaran yang terjadi dan upaya pembunuhan massal warga sipil. Warga sipil Lebanon pun diimbau agar tak mendekati daerah yang dibom dalam radius lebih dari 2 km. Para warga yang terpaksa mendekati area tersebut minimal harus menggunakan pakaian pelindung. Amerika Serikat mengirimkan sistem anti-rudal canggih untuk Israel. Pemerintah Presiden Joe Biden gencar memberi dukungan pada sekutunya di tengah ketegangan dengan Iran yang meningkat. Pada Minggu 13 Oktober 2024, Kepala Pentagon Lloyd Austin telah mengesahkan pengiriman sistem pertahanan rudal dan kru personel militer Amerika Serikat. Dikutip dari Al Jazeera, Amerika Serikat mengirimkan sistem pertahanan rudal anti-balistik THAAD ke Israel. Terminal High Altitude Area Defense atau THAAD itu difungsikan untuk membantu meningkatkan pertahanan udara negara sekutu Amerika Serikat. Pengiriman baterai THAAD itu menggarisbawahi komitmen Amerika untuk membela Israel. THAAD sendiri merupakan rudal balistik jarak pendek dan menengah. Pengiriman bantuan senjata tersebut merupakan upaya untuk melindungi warga Amerika di Israel dari serangan rudal balistik Iran.
Pengumuman ini muncul kurang dari 2 minggu seusai Iran melesatkan rentetan rudal ke Israel 1 Oktober 2024 lalu. Aksi Amerika Serikat itu tentunya membuat bingung. Pasalnya, sebelumnya Amerika memberi peringatan keras pada Israel. Pihaknya memperingatkan agar Israel tak menarget infrastruktur penting Iran, termasuk fasilitas nuklir. 4 tentara Israel tewas dan 58 lainnya sekarat dalam serangan pesawat tak berawak Hizbullah. Bahkan beredar rekaman yang memperlihatkan tentara Israel terluka dan menjerit kesakitan. Diketahui drone Hizbullah itu menyasar pangkalan militer dekat Binyamina, selatan Haifa, Israel, pada Minggu 13 Oktober 2024 malam. Dikutip dari The Times of Israel, drone Hizbullah itu menargetkan pangkalan pelatihan milik Brigade Golani. IDF melaporkan serangan drone itu terjadi sesaat sebelum pukul 7 malam. Tak lama setelah serangan itu, juru bicara IDF Laksamana Muda Daniel Hagari mengatakan bahwa insiden itu sedang diperiksa. Pasalnya, pesawat tak berawak Hizbullah itu tidak menyalakan sirene peringatan apapun di Israel. Sejumlah mobil ambulans pun tampak berderet-deret untuk mengangkut pasukan Zionis yang terluka. Media Ibrani mengindikasikan bahwa drone Hizbullah itu menghantam ruang makan di pangkalan IDF tersebut. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyerukan penarikan segera pasukan penjaga perdamaian PBB atau UNIFIL dari Lebanon Selatan. Hal itu disampaikan Netanyahu dalam sebuah pernyataan pada Minggu 13 Oktober 2024 di X-nya. Dalam pidatonya, Netanyahu mendesak Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres untuk menarik UNIFIL dari daerah-daerah yang diklaim sebagai benteng pertahanan Hizbullah. Menurut Netanyahu, penarikan itu untuk mencegah para pasukan penjaga perdamaian PBB itu dari situasi berbahaya. Dikutip dari Palestine Chronicles, Netanyahu mengatakan bahwa militer Israel telah berulang kali meminta UNIFIL mundur dari Lebanon Selatan. Namun permintaan itu juga berkali-kali ditolak. Dalam pidatonya, Netanyahu juga menyatakan penyesalan atas cedera yang menimpa personel UNIFIL. Namun Perdana Menteri Israel itu turut menyalahkan Hizbullah dan menyebut militan Lebanon itu menggunakan personel UNIFIL sebagai tameng manusia mereka. אני רוצה מכאן לפנות ישירות למזכ"ל האו"ם. הגיע הזמן שתוציא את יוניפיל ממעוזי החיזבאללה וממרחבי הלחימה. צה"ל ביקש זאת שוב ושוב, והוא נתקל בסירוב שוב ושוב. שכל כולו מכוון לתת חומת מגן אנושית למחבלי חיזבאללה. הסירוב שלך לפנות את חיילי יוניפיל הופך אותם לבני ערובה של חיזבאללה. זה מסכן גם אותם וגם את חיי חיילינו. אנו מצירים על הפגיעה בחיילי יוניפיל, ואנחנו עושים כל שביכולתנו כדי למנוע פגיעה זאת. אבל הדרך הפשוטה והמתבקשת כדי להבטיח זאת היא פשוט להוציא אותם מאזור הסכנה. Mr. Secretary General, get the UNIFIL forces out of harm's way. It should be done right now, immediately. לצערי, כמה ממנהיגי אירופה מפעילים לחץ במקום הלא נכון. במקום להעביר ביקורת על ישראל, הם צריכים להפנות את הביקורת שלהם לחיזבאללה, שמשתמש ביוניפיל כמגן אנושי, בדיוק כפי שחמאס בעזה משתמש באונר"א כמגן אנושי. לצערי, שם גם אונר"א משתף פעולה עם חמאס. Seorang pemuda terbakar hidup-hidup di dalam tenda pengungsian yang dilalap api besar. Insiden naas itu terjadi seusai militer Israel melesatkan serangan ke tenda-tenda pengungsi di Rumah Sakit Syuhada Al-Aqsa di Deir al-Balah. Api besar melalap kain-kain tenda dan membakar seluruh barang-barang, termasuk para pengungsi yang tak sempat menyelamatkan diri. Kebakaran hebat yang terjadi pada Senin 14 Oktober 2024 dini hari itu membuat para pengungsi panik ketakutan. Pasalnya mereka mendapati seorang pemuda terbakar hidup-hidup. Pemuda itu tampak terbaring lemas dengan api yang menjalar di seluruh tubuhnya. Tim penyelamat dan warga berusaha keras menolong korban yang terjebak dalam kobaran api. Namun api yang kian membesar membuat tim penyelamat dan warga kesulitan untuk mengevakuasi pemuda tersebut. Dalam rekaman lainnya, sejumlah orang berhasil menyelamatkan diri dari tenda-tenda yang terbakar.
Mereka merangkak keluar tenda dengan api yang tampak membakar rambut serta pakaian yang dikenakan. Dikutip dari Al Jazeera, sedikitnya 4 orang dikonfirmasi tewas dan 70 lainnya mengalami luka bakar. جاء من نازلين داخل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل النازحين يخترقون في هذه الأوقات حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل. Menteri Luar Negeri Irak Fuad Hussein menyatakan bahwa Baghdad menentang perang regional yang menyebar ke Iran. Hal itu disampaikan Hussein dalam pidatonya pada Minggu 13 Oktober 2024. Pernyataan itu diutarakan Hussein lantaran kabar bahwa Israel akan melakukan serangan balasan terhadap rudal-rudal Iran. Irak menegaskan bahwa tak ingin wilayah udaranya digunakan Israel untuk melesatkan serangan ke Teheran. Dikutip dari Al Arabiya, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi juga menegaskan bahwa negaranya siap berperang melawan IDF. Meski sebelumnya, Iran mengaku tak menginginkan adanya perang. Iran mengklaim hanya menginginkan perdamaian yang adil di Gaza dan Lebanon. Namun Araghchi tak menutup kemungkinan untuk melakukan serangan jika Israel nekat melancarkan operasi militer di Iran. Aksi penyerangan Israel terhadap pasukan penjaga perdamaian PBB atau UNIFIL dikategorikan sebagai kejahatan perang. Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres lewat juru bicaranya Stephane Dujarric pada Minggu malam 13 Oktober 2024. Serangan yang dilakukan pasukan Zionis terhadap UNIFIL disebut melanggar hukum internasional. Dikutip dari Tribun News, Dujarric juga menyebutkan hal mendasar yang dapat dijadikan dalih pengkategorian serangan itu sebagai kejahatan perang. Disebutkan personel UNIFIL dan markasnya tak boleh menjadi sasaran serangan. Ia lantas menegaskan bukti-bukti di lapangan terlihat jelas bahwa IDF secara sadar dan sengaja menyerang personel UNIFIL. Setidaknya 5 penjaga perdamaian PBB terluka dalam serangan IDF di Lebanon Selatan. Buntut serangan itu, 40 negara yang berkontribusi pada misi penjaga perdamaian PBB di Lebanon mengeluarkan pernyataan bersama. Mereka kompak mengecam aksi serangan Israel terhadap UNIFIL. Negara-negara anggota UNIFIL pun meminta penyelidikan atas insiden tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.